Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julisin Hedianti dari Prodi Gizi tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kasus tentang gambaran model penyelesaian ketidakpuasan pelayanan kesehatan BPJS untuk mata kuliah Hukum Kesehatan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari BPJS. BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu merupakan badan usaha milik negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS, dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Setiap warga negara wajib mengikuti BPJS sesuai ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan karyawan mengikuti BPJS. Sedangkan untuk orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan, wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Dan untuk warga miskin, nantinya BPJS akan ditanggung jawab pemerintah sebagai program bantuan iuran. Untuk selanjutnya, kita akan masuk kasus yang mengenai ketidakpuasan pelayanan kesehatan pasien BPJS di Rumah Sakit Umum di Yogyakarta. Nah, setelah dari awal tahun 2014, BPJS Kesehatan telah dimulai di Indonesia. Ternyata ada banyak sekali keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat, baik itu dari segi pelayanan maupun dalam hal migrasi dari pengguna akses menjadi menggunakan BPJS Kesehatan. Walaupun pengguna BPJS lebih bersifat universal atau menyeluruh bagi semua kalangan, namun ternyata kemudahan yang dijanjikan itu sepertinya belum bisa dinikmati oleh kalangan masyarakat. Baik itu kalangan yang sebelumnya menggunakan akses dan jam sostek maupun kalangan masyarakat yang menggunakan jam kesmas serta masyarakat biasa. Beberapa permasalahan terkait dengan pelayanan BPJS dapat diuraikan sesuai dengan pelaksanaan pelayanan pada masing-masing jenjang. Berikut ini. Oke, untuk yang permasalahan terkait pelayanan BPJS itu yang pertama, pelayanan fasilitas kesehatan primer, yaitu seperti puskesmas, klinik, pratama, dokter praktek, klinik bersalin, dan sebagainya. Untuk keluhan yang terjadi pada pelayanan berjenjang tingkat pertama sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada peserta BPJS yang berobat di Rumah Sakit Umum Yogyakarta itu yang pertama keluhannya itu antrian pasien BPJS pada puskesmas di masing-masing daerah. Yang kedua, penurunan pelayanan medik maupun non-medik. Yang ketiga, dokter praktik pribadi jarang menerima pasien BPJS. Dan untuk pelayanan di fasilitas kesehatan sekunder atau rumah sakit umum di Yogyakarta, berikut beberapa keluhan dari pasien BPJS yang memanfaatkan pelayanan rumah sakit umum Yogyakarta. Itu yang pertama, pengurangan pelayanan kesehatan dari program sistem jaminan sosial nasional sebelumnya. Yang kedua, jam persal tidak berlaku lagi di BPJS. Yang ketiga, tidak tersedianya ruang perawatan bagi pasien BPJS dan penolakan pada unit gawat darurat. Dan yang terakhir, pasien rujukan rawat inap masih ditangguhkan. Untuk tujuan pemberian jaminan kesehatan oleh pemerintah pada umumnya adalah usaha untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat secara keseluruhan tanpa membedakan status ekonomi. Baiklah, untuk penyelesaian sengketa pelayanan antara pasien peserta BPJS, yang pertama itu subjek yang bersengketa. Nah, subjek itu merupakan pasien BPJS-nya. Nah, dengan berbagai permasalahan antara pasien
dan dengan petugas pelayanan, diantaranya pelayanan yang kurang ramah dan adanya pembedaan pelayanan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, dari pihak pemerintah melalui Dinas Kesehatan sebaiknya memberikan sebuah pelatihan kepada tenaga kesehatan, baik medik maupun non-medik, terkait dengan misalnya komunikasi yang baik antara pemberi pelayanan kesehatan kepada pasien. Dengan pemberian bekal tersebut, diharapkan pemberi pelayanan kesehatan menjadi paham tentang perlunya pelayanan prima kepada pasien. Yang kedua itu jenis yang disengketakan. Nah, itu jenisnya ada dua. Yang pertama mekanisme pelayanan dan yang kedua antrian untuk dilayani. Nah, untuk mekanisme pelayanan itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, pelayanan pasien gawat darurat. Permasalahan yang terjadi selama ini, rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS seringkali menolak pasien BPJS yang gawat darurat dengan alasan kondisi pasien tidak termasuk dalam kondisi gawat darurat. Keadaan ini menimbulkan kerugian bagi pasien pemegang BPJS karena merasa haknya terkurangi. Pihak BPJS sebaiknya memperluas jaringan dengan menambah jumlah kerjasama pada keseluruhan pelayanan sekunder sehingga tidak ada lagi rumah sakit yang menolak pasien gawat darurat BPJS. Dan untuk yang kedua, pelayanan pasien biasa. Nah, permasalahan yang sering juga terjadi petugas medik pada pelayanan primer, baik puskesmas maupun dokter praktek, seringkali enggan melakukan pemeriksaan dan penanganan lanjutan kepada pasien BPJS, sehingga pasien BPJS langsung dirujuk ke pelayanan sekunder yaitu rumah sakit. Dampaknya terjadinya penumpukan pasien BPJS di rumah sakit. Kondisi ini sebaiknya diminimalisasi dengan adanya pembatasan waktu untuk rumah sakit milik pemerintah. Sedangkan ketika pasien harus dirujuk di luar jam kerja, maka rujukan ditujukan ke rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, untuk jenis yang kedua itu antrian untuk dilayani. Untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit, pasien BPJS diharuskan melakukan 2 kali pendaftaran. Pendaftaran yaitu pendaftaran di loket verifikasi BPJS dan pendaftaran di loket umum rumah sakit. Hal tersebut membuat pasien BPJS harus menunggu antrian yang membutuhkan waktu cukup lama. Untuk mengurangi permasalahan terkait antrian yang panjang, sebaiknya pendaftaran pada loket verifikasi BPJS dibuat secara digital dengan mengenali berkode pada kartu BPJS masing-masing peserta sehingga tidak akan terjadi antrian pada loket verifikasi karena proses verifikasi digital hanya diperlukan waktu kurang lebih 1 menit. Untuk model penyelesaian yang ketiga yaitu prosedur pelayanan pasien rawat inap. Ada beberapa pelayanan rawat inap antara pasien BPJS dengan pasien umum, mulai dari transparansi kesediaan kamar, pelayanan farmasi, sampai dengan pelayanan keperawatan. Pemecahan masalah yang bisa disajikan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah penambahan nominal subsidi oleh pemerintah kepada pasien BPJS yang harus dirawat inap, sehingga pihak rumah sakit tidak terlalu dirugikan menerima pasien rawat inap BPJS. Dan dampak positifnya rumah sakit bisa transparan tentang jumlah kesediaan kamar kepada pasien BPJS sampai dengan perbaikan pelayanan rawat inap pada pasien BPJS. Model penyelesaian yang keempat yaitu pelayanan farmasi. Dalam pelayanan farmasi, pasien BPJS seringkali mendapatkan pengurangan jenis obat berdasarkan resep dengan alasan tidak tersedianya obat tersebut di rumah sakit atau obat yang tersedia dimasuk dalam jaminan kesehatan BPJS. Permasalahan ini sebaiknya bisa diminimalisir dengan pemberian data keseluruhan obat yang bisa digunakan oleh pasien BPJS.
kepada dokter yang bersangkutan, sehingga dokter bisa mengantisipasi penggantian obat serupa ke arah obat generik dengan fungsi yang sama. Baiklah, setelah menjelaskan tentang kasus tersebut, tentang ketidakpuasan masyarakat terhadap BPJS, itu saya menyimpulkan bahwa peserta BPJS juga mempunyai hak. Nah, hak tersebut yang pertama, mendapatkan kartu peserta sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dan yang kedua, memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan yang keempat, menyampaikan keluhan atau pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, peserta BPJS Kesehatan juga mempunyai kewajiban juga loh. Nah, yang pertama, mendaftarkan dirinya sebagai peserta serta membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, melaporkan perubahan data peserta baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat, atau pindah fasilitas kesehatan tingkat 1. Yang ketiga, menjaga kartu peserta agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Yang keempat, menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan. Untuk yang kewajiban dan hak pasien itu tidak hanya untuk BPJS, juga bisa juga dengan kewajiban pasien yang ada di rumah sakit. Untuk tidak selain BPJS juga mempunyai kewajiban dan hak. Nah, untuk kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 UU tentang praktik kedokteran, pasien dalam menerima pelayanan mempunyai kewajiban ya. Yang pertama, memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Yang kedua, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi. Yang ketiga, mematuhi ketentuan yang berlaku sarana pelayanan kesehatan. Dan yang keempat, memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima. Nah, untuk hak pasien selain BPJS itu menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 UU tentang rumah sakit pasal 31 dan 32. Setiap pasien itu mempunyai hak ya. Yang pertama, memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Yang ketiga, memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Yang keempat, memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang kelima, memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. Nah, untuk ini sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.